Bismillahirrahmanirrahim. Al-khumul. Al-khumul ini maknanya berkisar antara kerendah dirian, kebersahajaan, kesederhanaan. Ya mungkin nanti bisa dibantu apa terjemahan, apa makna yang paling pas dalam bahasa Indonesia. Walamma kanal khumulu min madhaminil ikhlas, karena kerendah dirian, kebersahajaan merupakan bagian dari kandungan keikhlasan. Balla yatahaqqaqu fil ghalibi illa bihi. Bahkan keikhlasan itu pada umumnya tidak akan terwujud kecuali di dalam kebersahajaan. Idla hazza fihi lin nafsi, karena dalam kondisi ini tidak ada bagian bagi jiwa, bagi nafsu atau ego, zikruhu, penyebutannya, ba'dahu, setelahnya. Faqala, maka Ibnu Athaillah Sakandari berkata, idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan wujudmu di tanah kesederhanaan, kerendah dirian. Rendah diri, bukannya rendah hati ya, merendahkan atau penghinaan diri. Atau bisa juga dia sebagai lawan dari zuhur, ya tidak populer, tidak terkenal. Fama nabata mimma lam yudfan, apa-apa yang tumbuh dari wujudmu yang belum dikuburkan, la yatimmu nitajuhu, maka hasilnya, buahnya itu tidak akan sempurna. Ad-dafnu huwa tagtiyatu wasitru, mengubur adalah menutupi atau memberikan tirai. Wal khumulu, dan khumul sukutul manzilati indan nas, jatuhnya posisi diri kita di hadapan orang lain, tidak terhormat, tidak terpandang atau tidak dikenal oleh orang lain. Wanita jus syajaroh samrotuha, buah dari pohonan atau hasil dari pohonan adalah buahnya. Ustunghirohuna lil hikami wal mawahibi wal ulum, di isti'aroh di dalam kata hikmah ini untuk menunjukkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, anugerah-anugerah Allah dan ilmu-ilmu, allati yajtani hal abdu minal ma'rifati billah, yang dipetik oleh seseorang berkat ma'rifatullah. Wa dzalika inda mauti nafsihi wa hayati ruhihi, dan itu terjadi ketika ego atau nafsunya sudah mati dan ruhnya menjadi hidup. Qultu, Ibnu Athaillah berkata, saya berkata, ustur nafsaka ayyuhal murid wadfinha fi ardil khumul, tutupilah dirimu wahai murid, wahai orang yang menginginkan kedekatan dengan Allah, dan kuburkanlah dia di tanah ketidakterkenalan, hatta tastanisa bihi wa tastahliyahu, sehingga engkau merasa nyaman dan merasa manis dengan kondisi itu. Wa yakunu indaha ahla minal asal, dan pada saat itu kondisi tersebut menjadi lebih manis daripada madu. Wa yasiru zuhuru indaha amarru minal hanzol,
Dan pada kondisi itu popularitas, kecemerlangan di tengah-tengah manusia menjadi lebih pahit daripada buah yang pahit. Entah apa ya, Hanzol ini buah yang pahit apa? Broto Wali bukannya buah ya? Buah yang pahit apa? Buah maja katanya pahit juga. Faiza dafantaha fi ardil khumuli wamtaddat uruquha fihi. Jika engkau telah mengubur egomu, mengubur hawa nafsu atau kedirianmu di tanah ketidakpopuleran, di tanah kebersahajaan, di tanah ya kesederhanaan, tidak dikenali oleh orang, dan nadi-nadi dari jiwamu itu tumbuh di tanah tersebut, memanjang, berkembang di tanah itu. Fahina izin tajni samrotaha wa yatimmu laka nitajuha. Maka pada saat itulah engkau akan memanen buah-buahnya dan kematangannya menjadi sempurna. Wa huwa sirrul ikhlasi wa tahaqquqi bimaqami khawasil khawas. Itu adalah rahasia atau intisari dari keikhlasan dan menyejatikan diri pada makom yang paling istimewa di antara orang-orang yang istimewa. Wa amma idza lam tadfinha fi ardil khumul. Sedangkan jika engkau tidak mengubur hawa nafsumu atau egomu di tanah kerendahan, kerendah dirian, wa taraktaha ala zohri syuhroh, dan engkau biarkan dia di permukaan popularitas, tajulu, untuk mondar-mandir, untuk berjalan-jalan. Matat syajaratuha au askotot samrotaha, maka pohonnya akan mati atau minimal buah-buahannya akan jatuh. Fa idza janal arifuna ma gorosuhu min jannati ma'arifihim minal ulum, dan jika itu engkau lakukan, maka pada saat orang-orang arif bisa memanen ilmu-ilmu yang telah mereka tanam di taman-taman makrifat mereka, wa madafanuhu min kunuzil hikam wa makhazinil fuhum, bakita anta fakiron sailan ausarikon soilan. Engkau tetap berada pada kondisi fakir dan meminta-minta atau mencuri dan merampas ya ilmu dari orang lain, merampas hikam tidak ya seperti yang dimiliki oleh orang-orang arif. Qala Sayyiduna Isa alaihi salam li ashabihi, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada murid-muridnya, ya Nabi menyebut muridnya itu sahabat, termasuk Nabi Muhammad. Aina tambutul habbah, di manakah buah akan tumbuh? Di manakah benih? Di manakah benih akan tumbuh? Qalu fil ardi, murid-murid Nabi Isa menjawab, di dalam tanah. Qala kadzalikal hikmah la tambutu illa fil qalbi kal ardi. Demikian juga kebijaksanaan itu tidak akan tumbuh kecuali di dalam hati,
yang tersembunyi seperti di dalam tanah. Wa qala ba'dul arifin, ada seorang arif yang berkata, kullama dafanta nafsaka arbon sama qalbuka samaan. Setiap kali engkau mengubur egomu satu lapis tanah demi satu lapis tanah, maka hatimu akan naik satu lapis langit. Semakin dalam ego atau hawa nafsu atau kedirian kita kubur di dalam tanah, maka sebaliknya hati kita akan semakin tinggi naiknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ruba asya akbaro zitimroini tambu anhu ayunun nas. Banyak orang yang kusut pakaiannya, yang penampilannya berdebu, ya kusut juga berantakan. Zitimroini, yang memakai dua pakaian yang sangat sederhana. Tanbu anhu ayunun nas, yang tidak menarik bagi pandangan manusia. Lau aksama Allah, tapi jika orang itu bersumpah atas nama Allah, la barrohu fi qasamihi, maka Allah akan membantunya untuk bisa menepati sumpahnya. Wa kana alaihi salatu wassalam jalisan ma'al Aqra bin Habis kabiri Bani Tamim. Rasulullah pernah duduk bersama Al-Aqra bin Habis, bangsawan dari Bani Tamim. Famarra alaihi rajulun min fuqara'il muslimin, lalu seorang yang miskin di antara orang Islam lewat. Faqala alaihi salatu wassalam lil Aqra bin Habis, ma taqulu fi haza. Rasul berkata kepada Al-Aqra bin Habis, apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Faqala, Al-Aqra berkata, haza ya Rasulullah min fuqara'il muslimin. Orang ini orang Islam yang fakir. Hakikun in khotoba alla yuzawwaj. Pasti jika dia meminang tidak akan diterima, tidak akan dinikahkan. Wa in ista'zana alla yu'zana lahu. Jika dia bilang permisi, minta izin, maka dia tidak akan diberikan izin. Wa in qala alla yusma'a lahu. Jika dia berbicara, maka dia tidak akan didengarkan, tidak akan dipedulikan. Wa in qala alla yusma'a lahu tsumma marra bihima rajulun minal mutrafin. Kemudian lewat seseorang yang kaya. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, Rasul berkata kepada Al-Aqra, ma taqulu fi haza. Apa komentarmu tentang orang ini? Faqala haza hakikun in khotoba ayyuzawwaj. Orang ini pasti jika dia meminang, maka dia akan dinikahkan, diterima pinangannya. Wa in ista'zana ayyuzana lahu. Jika dia bilang permisi, minta izin, maka akan diperkenankan. Wa in qala ayyusma'alahu. Jika dia berbicara pasti akan didengarkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, haza yakni al-fakir, orang yang ini, maksud beliau orang yang miskin yang pertama lewat tadi, khairun min mil'ir ardi min haza. Lebih baik sepenuh bumi daripada orang yang kedua. Wa fi madhil khumuli ahadisu kasirah. Ada banyak sekali hadis yang memuji sikap merendahkan diri. Wa fadailu masyhurah, banyak sekali keutamaannya. Walau lam yakun fihi illa rohah wa firagul korbi lakana kafian. Jika tidak ada manfaat dari merendahkan diri sendiri itu kecuali mendapatkan kenyamanan
dan ketenangan hati, maka itu sudah cukup. Wa ansyada ba'duhum wa huwal Hadrami, ada seseorang dari Hadrami yang menggubah syair, ish khamila zikri bainan nas wardo bihi, hiduplah di tengah-tengah manusia dengan nama yang tidak disebutkan dan puaslah dengan kondisi itu. Fadzaka aslamu lid dunya waliddin, itu lebih selamat bagi dunia dan agamamu. Man asyaron nas lam taslam diyanatuhu, orang-orang yang bergaul dengan khalayak, maka agamanya tidak akan selamat. Walam yazal baina tahrikin wa taskinin, dia akan terus berada dalam kondisi digerakkan atau didiamkan, ditenangkan, atau mungkin dipuji dan dihina, diangkat dan diangkat-angkat dan didiamkan, ditinggalkan. Wa qala ba'dul hukama, ada beberapa ahli hikmah yang berkata, al-khumulu ni'matun wan nafsu ta'bah, kerendah dirian, ketidakpopuleran, sederhana ya, bersahaja adalah nikmat, akan tetapi hawa nafsu tidak menyukainya. Wa zuhuru nikmatun wan nafsu tahwa, populer, cemerlang di tengah-tengah manusia adalah bencana, tapi hawa nafsu menyukainya. Wa qala akhar, hakim atau ahli hikmah yang lain berkata, tariqatuna hadhihi la tasluhu illa biqaumin kanasat bi arwahihim al-mazabil. Tarekat kita ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang menyapu tempat-tempat sampah dengan ruh mereka. Kultu wa yajibu ala mani betulia bil jahi wal riyasati ayyastamila minal kharabi ma yuskitu bihi jahahu wa in kana makruhan dunal haramil muttafaqi alaihi biqasdid dawa. Orang yang sudah diuji dengan nama baik dan kepemimpinan, reputasi dan jabatan, harus berusaha menggunakan sesuatu yang rusak, al-kharab, sesuatu yang membuat dia nggak seperti jaim, jaga image gitu, melakukan sesuatu yang membuatnya jadi tidak tinggi, tidak seperti orang yang sulit dijangkau, melakukan hal-hal yang biasa, yang awam, yang itu bisa membuat reputasinya itu jadi ya turun, jadi jatuh gitu ya, nggak terlalu cemerlang. Meskipun itu makruh, tapi tidak boleh mengerjakan yang haram, yang disepakati, dengan tujuan melakukan hal yang biasa-biasa itu gitu, menjadi obat bagi hawa nafsunya. Kasu'ali fil hawaniti awid diyar, seperti kalau di sini ya, nanti di bawahnya sih diterangkan ya, meminta-minta mah nggak boleh. Mungkin kalau sekarang bahasa politiknya itu belusukan gitu, tidak di Menara Gading, tidak di dalam kantor saja. Kasu'ali fil hawaniti awid diyar, dia mau melakukan belusukan
ke gang-gang dan ke rumah-rumah. Wal akli fisuki, makan di pasar, wahaisu yarohun nas, dan di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Wakarriko difihi, juga berbaring tidur-tiduran di pasar, di tempat-tempat umum. Wakasaki bil kirbati, minum dengan wadah air, apa kirbah ya, apa sekarang ya, kendi atau apa. Wahamli zabali ala roksi biki wikoyah, memikul sampah di kepalanya dengan menggunakan pelindung. Wakal masyi bil hafa, jalan telanjang kaki. Wa izharil hirsi wal bukhli wasyuhi, juga menampakkan bahwa dirinya rakus, ya ini kan menjatuhkan apa namanya, harga diri, menunjukkan bahwa dirinya pelit dan kikir, menjadi seperti orang biasa. Wakalabsil mirkoati, memakai baju yang bertambalan. Wata'liki sabhatil kabiroh, mengalungkan tasbih yang besar. Wa kullu ma yuskilu ala nafsi minal mubahi awil makruhi dunal haram, dan segala sesuatu yang berat dilakukan oleh egonya, hawa nafsunya, sebagai orang yang sudah memiliki jabatan, reputasi bagus di masyarakat, selama itu hanya maksimal makruh, ya, selama itu boleh atau maksimal makruh. Tapi tidak boleh mengerjakan yang sedemikian jika itu haram. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu an, Syekh Zarruq berkata, wa kama la yasihu dafnu zar'i fi ardin radiatin, sebagaimana tidak boleh menabur benih di tanah yang jelek, la yajuzul khumulu bihalatin ghairi murdiyatin, tidak boleh juga melakukan perendahan terhadap ego dengan kondisi yang tidak baik. Wakia suzalika bil gussoti layasih, mengkiaskan merendahkan ego ini dengan gusoh itu tersedak, ya, apa, keselak, makan makanan sesuatu yang nyangkut di tenggorokan, itu tidak boleh. Lianna fautal hayatil hisiyati maniun min kulli khairin wajiban wa manduban, karena kehilangan nyawa yang indrawi, kehidupan yang indrawi, itu menjadi penghalang dari semua kebaikan, baik yang wajib maupun yang mandub. Watak wiyatuha ma'a imkani ibqaiha muharramun ijma'an. Apa ini? Menguatkan apa ini? Ma'a imkani ibqaiha muharramun ijma'an. Nanti mungkin Pak Agus atau yang lainnya, apa maksudnya watak wiyatiha ma'a imkani ibqaiha muharramun ijma'an? Liqaulihi ta'ala wala tulku biaidikum ila tahlukah, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah, janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bikhilafil khumuli la yafutu bihi syai'un min zalika, berbeda dengan khumul yang tidak menghilangkan nyawa. Innama yafutu bihil kamal, yang hilang hanya kesempurnaan diri. Wa huwa nafyul jahi wal manzilati, yaitu menegasikan atau menafikan status atau kedudukan yang tinggi, dan ini diperbolehkan. Wa ajaba ba'duhum bi annahu idza jazza li fautil hayatil faniyah fa'aula ayyajuza
li fautil hayatid daimah wa hiyal ma'rifah fata'ammalhu. Ini juga agak sulit saya memahaminya tentang masalah yang disampaikan tadi. Kayaknya dari waqiyasu zalika bil gusoti layasih dari sini ini. Mengkiaskan, menganalogikan, merendahkan ego dengan keselak. Saya menerjemahkannya ini tersedak. Iya. Membahayakan nyawa itu tidak boleh. Tapi ada ajaba ba'duhum bi annahu idza jaza li fautil hayatil faniyah fa aula ayyajuza li fautil hayatid daimah wa hiyal ma'rifah fata'ammalhu. Wa qissatu lisil hammam tashhadu lihaza wallahu taala alam. Ini juga saya nggak mengerti. Kisah pencuri apa ini? Hammamnya itu toilet atau merpati? Dara, burung dara. Kisah apa itu di dalam literatur tasawuf? Nggak dijelasin. Kayaknya di sini. Burung dara. Pencuri burung dara. Burung kayaknya pencuri burung. Demikian yang bisa saya bacakan pada malam hari ini. Ada banyak kata yang maknanya itu belum bisa saya tangkap dengan penuh, sehingga saya belum bisa terjemahkan dengan pas. Mohon bantuan dari para hadirin di sini, Pak Agus Ali, Pak Jainul Hamdi, juga Pak Ubaidillah, atau ada yang lainnya, Pak Fakih, Kang Fakih di sini. Dari apa yang sudah dibaca tadi